Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita tentang Al-Quran. Al-Quran itu keren. Kita tidak bisa merubah isinya, tapi isinya dapat merubah hidup kita. Tahap menghafal Al-Quran itu adalah tahap belajar mengenal Allah. Sebelum memulai menjadi pembelajar Al-Quran, maka kita kenali dulu tahap penuntut ilmu. Ada 3 tahapan menjadi penuntut ilmu. Yang pertama, tahap kesombongan. Tahap ini sering dialami oleh pemula dalam menuntut ilmu, seperti melihat hal yang baru, seakan merasa tahu dan memahaminya secara detail. Padahal belum sepenuhnya memahami ilmu itu secara dalam. Rasulullah bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Nah, tahap penuntut ilmu yang kedua, tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati, yaitu ketika seorang sudah memahami ilmunya lebih dalam, maka semakin bertambah ketaatannya kepada Allah. Seperti halnya pertumbuhan padi yang semakin berisi, maka semakin menunduk. Kemudian, yang ketiga tidak tahu apa-apa. Pada tahap ini, ketika seorang sudah memiliki banyak ilmu, maka ia akan merasa tidak tahu apa-apa. Di fase ini, seorang akan sadar bahwa ilmu yang diberikan Allah tidak ada habisnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Luqman ayat 27, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Maksud kalimat Allah pada ayat ini adalah nikmat Allah dan kekuasaannya. Salah satu nikmat Allah yang dapat kita rasakan sebagai penuntut ilmu adalah nikmat ilmu, nikmat pemahaman yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, dalam menuntut ilmu itu ada beberapa tipe penyimak. Tipe pertama yaitu I know that, selalu merasa tahu atas ilmu yang disampaikan oleh narasumbernya. Oh, ini aku sudah tahu. Nah, tipe ini harus dihindari, karena mungkin saja kenapa Allah masih memperdengarkan telinga kita kepada ilmu yang sama. Mungkin menurut Allah, kita belum benar-benar paham dengan hal itu. Maka dari itu, Allah kasih tahu itu lagi. Lalu tipe yang kedua, gelas penuh. Nah, tipe seperti ini harus banyak berlatih lagi, harus banyak belajar memahami secara detail. Karena jika gelas sudah penuh, ketika akan diisi air, maka airnya akan tumpah kan? Biasanya, tipe gelas penuh ini adalah orang-orang yang pikirannya sulit fokus. Jadi, ketika pikiran tidak fokus, maka ilmu yang akan datang tidak akan sampai ke dalam pemahamannya. Dan tipe ini berbahaya, karena dengan tipe ini bisa menyebabkan salah pemahaman dengan ilmu yang diberikan. Untuk tipe yang ketiga ini, tipe yang paling kece nih, yaitu gelas kosong. Jadi, diisi sebanyak apapun ilmu, ia akan muat dan menerima, karena ibaratkan gelas kosong, sifatnya terbuka. Sekarang sudah pada tahu kan tipe-tipe orang yang sedang menuntut ilmu? Yuk mulai menjadi gelas kosong. Selamat menyimak. Al-Quran itu keren. Kita tidak bisa merubah isinya, tapi isinya dapat merubah hidup kita. Pilihan membersamai Al-Quran itu adalah pilihan yang sangat mulia. Mulai dari berjuang memperbaiki bacaannya, berjuang merutinkan tilawahnya, meskipun masih terbata-bata. Ibunda Aisyah pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kisah seorang sahabat, Usaid bin Hudar radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudar ini adalah orang yang sangat suka dan gemar membaca Al-Quran. Suatu malam, ia sedang duduk di depan rumahnya setelah sholat tahajud di sepertiga malam. Lalu beliau membaca Al-Quran. Pada saat itu, kebetulan di dekatnya ada seekor kuda atau keledai yang sedang diikat di pohon.
Pada saat dia membaca Al-Quran, tiba-tiba saja keledai atau kuda itu berontak. Lalu beliau berhenti membaca Al-Qurannya. Kuda itu pun tiba-tiba diam. Setelah dia merasa aman, tidak terjadi apa-apa, dia melanjutkan bacaannya. Ternyata bacaan dia yang kedua membuat kuda itu merontak lagi. Pada saat dia berhenti, kuda itu pun berhenti. Begitu terus sampai 3 kali. Pada saat ketiga kalinya terjadi hal yang sama, dia penasaran. Dia mengatakan, saya lalu mengangkat kepala saya ke langit, saya temukan ada cahaya-cahaya yang putih yang menembus ke langit. Lalu saya segera ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh. Ya Rasulullah, ceritanya begini dan begini. Lalu kata Rasulullah, wahai Usaid, demi Allah, kalau engkau membaca Al-Quran sampai pagi hari, maka niscaya engkau akan melihat atau masyarakat Madinah akan melihat malaikat akan datang mendengarkan bacaanmu. Berarti dari kisah ini malaikat akan mendengarkan bacaan-bacaan orang yang ikhlas dan tulus mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kenapa dibutuhkan rasa ikhlas dan tulus dalam membaca dan mempelajari Al-Quran? Maka ketika kita hanya membaca-baca saja sebagai rutinitas tanpa terlintasnya rasa ikhlas dan tulus di dalam diri kita, maka hal inilah yang membuat kita cepat bosan dengan bacaan-bacaan kita. Teman-teman, kita adalah Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak cucu kita nanti. Sekalipun kita bukan berasal dari keluarga yang bukan penghafal Al-Quran, maka pastikanlah keluarga penghafal Al-Quran terlahir dari kita. Tidak semua orang harus menghafal Al-Quran, tapi semua orang harus paham makna Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapat satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa banyaknya hadis Nabi dengan riwayat yang sahih yang menjelaskan betapa indahnya ketika selalu bersama Al-Quran. Ketika kamu menjaga Al-Quran, maka ia akan memuliakanmu. Ketika kamu berada di tahap sedang berjuang menjadi penghafal Al-Quran, maka pilihlah cara terbaik, cara yang paling Allah ridhoi. Bukan persoalan waktu cepat atau lambatnya kamu menghatamkan Al-Quran, tapi tentang ridho atau tidaknya Allah dengan caramu menghatamkannya. Karena sekalipun kamu menghatamkan 30 juz Al-Quran dalam hitungan bulan, tapi tidak bisa menjaganya, tidak tahu maknanya, tidak mengerti apa yang harus kamu jaga, maka kembalilah muhasabah diri. Menghafal Al-Quran itu bukan masalah keren-kerenan, bukan masalah popularitasnya, bukan masalah jumlahnya, tapi kembali tanyakan kepada dirimu, sudah sejauh ini, apa yang dapat kamu ambil pelajaran dari Al-Quran? Bagian Al-Quran mana yang dapat merubahmu? Dan penghafal Al-Quran itu akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga matanya dari sesuatu yang haram, menjaga pendengarannya dari hal yang sia-sia, dan menjaga lisannya dari sesuatu yang membuat Allah tidak ridho dengannya. Ketika kita mempunyai keluarga penghafal Al-Quran, maka kita juga akan kebagian pahalanya, akan ikut kecipratan rahmat Allah ketika di dunia, bahkan di akhirat. Maka jagalah Al-Quran seperti kamu menjaga sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu. Perlakukan Al-Quran seperti kamu memuliakan seorang yang begitu kamu cintai. Dan untuk kamu yang hari ini sedang memperjuangkan Al-Quran, maka konsepilah dirimu untuk menjadi penghafal Al-Quran yang luar biasa. Akhir kata, dan mohon maaf atas segala kesalahan kata dari yang kita bicarakan tadi. Segala kesalahan itu murni datangnya dari kita, dan jika teman-teman menemukan manfaat dari obrolan tadi, maka itu murni hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.